Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, siang hari ini kita bertemu kembali di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan jadwal hari ini adalah kita presentasi membahas tentang bab pernikahan. Simak baik-baik teman yang sedang presentasi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diajukan, cukup 2 pertanyaan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hanya menjelaskan mengenai mahram, syarat dan hukum nikah. Saya Abdul Percaya akan menjelaskan materi mahram nikah. Saya Nopal akan menjelaskan materi syarat nikah. Nah, yang pertama, apa itu nikah? Nikah adalah ikatan suami istri yang sah, yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri. Nah, pertama kita akan membahas tentang mahram. Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persetujuan dan pernikahan dalam syarat Islam. Ini tadi. Monitornya nggak jelas. Secara bahasa dan secara istilah. Menurut bahasa, mahram berasal dari makna haram, lawan kata halal. Artinya adalah sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan. Di dalam kamus Al-Wasit disebutkan bahwa al-mahram itu adalah dzul hurmah, yaitu wanita yang haram dinikahi. Sedangkan menurut istilah di kalangan ulama fikih, kata mahram didefinisikan sebagai para wanita yang diharapkan untuk dinikahi secara permanen, baik karena faktor kerabat, penyusuan atau bersama. Perlu kita cermati kembali perbedaan kalimat mahram dan muhrim. Dalam keseharian banyak orang yang sering menyebut kata mahram ini sama maknanya dengan muhrim. Muhrim adalah bahasa Arab. Berarti orang yang sedang mengerjakan ibadah ihram, haji atau umrah. Yang kedua adalah dalil mahram. Al-Quran Karim telah menyebutkan sebagian dari wanita yang harus dinikahi antara lain, yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudarimu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu turut campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu istri anak kandungmu menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak sekali sebab-sebab yang menyebabkan seseorang bisa terjadi mahram kita atau mahram bagi orang lain. Beberapa mahram tersebut pun ada yang bersifat abadi selamanya, dan ada pula yang bersifat sementara, sehingga diantaranya sudah disepakati oleh para ulama, dan beberapa yang lain terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Dari ayat di atas dapat kita rinci beberapa kriteria orang yang haram dinikahi.
dan sekaligus juga menjadi orang yang boleh melihat bagian orang tertentu dari wanita. Mereka adalah ibu kandung, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam peliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri. Istri kamu. Nah, pembagian mahram itu ada 3. Ya, di sini adalah pembagian mahram yang bersifat abadi. Para ulama membaginya menjadi 3 kelompok. Ada mahram karena nasab, mahram karena pernikahan, dan mahram karena perjudian. Pertama ada mahram karena nasab. Mahram karena nasab ini merupakan salah satu mahram yang bersifat abadi. Maksudnya adalah pernikahan yang haram terjadi antara anak laki-laki dan perempuan untuk selamanya, meski apapun yang terjadi antara keduanya. Seperti halnya seorang ibu yang haram menikahi anak kandungnya sendiri, atau anak perempuan menikahi ayah kandungnya sendiri. Mahram karena nasab dari pihak wanita dapat kita rinci sebagai berikut: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, saudara ayah paman, saudara ibu paman, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan. Mahram karena nasab mungkin biasa kita katakan sebagai hubungan antara anak laki-laki dan perempuan yang masih satu nasab atau satu keluarga. Akan tetapi perlu kita perhatikan kembali, kata keluarga di sini tidak mencakup seluruh keluarga, hanya sebagian saja. Maka selain mahram keluarga yang ditetapkan, dia tidak ada hubungan kemahramannya. Yang kedua ada mahram karena pernikahan. Penyebab kemahraman abadi kedua adalah musyawarah atau akibat adanya pernikahan, sehingga terjadi hubungan mertua, menantu, atau orang tua tiri. Berikut ini adalah siapa saja mahram bagi wanita yang sudah menikah. Ada ayah dari suami, anak laki-laki dari suami tiri, suami dari anak laki-laki menantu, suami dari ibu mertua ayah tiri. Dan kemahramannya berlaku selama-lamanya, meskipun wanita itu barangkali sudah tidak lagi menjadi menantu. Ketiga ada mahram karena penyusuan. Dalam mahram karena penyusuan ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga menyebabkan terjadinya kemahraman. Maka tidak semua penyusuan dapat menyebabkan kemahraman. Di antara syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama adalah air susu manusia wanita balik. Seandainya yang diminum bukanlah air susu manusia seperti air susu hewan atau susu formula, maka tidak akan menimbulkan kemahraman. Ada juga sampainya air susu ke dalam perut. Ada lagi minimal 5 kali penyusuan. Yang keempat ada sampai kenyang. Yang kelima maksimal 2 tahun. Berikut ini rincian dari siapa saja menjadi yang kelima ada maksimal 2 tahun. Hanya bayi yang belum berusia 2 tahun saja yang menimbulkan kemahraman. Berikut inilah rincian dari siapa saja yang menjadi mahram sepersusuan bila seorang bayi perempuan menyusu kepada ibu susunya, suami dari ibu yang menyusui, anak laki-laki dari wanita yang menyusui, saudara laki-laki dari ibu yang menyusui, ayah dari wanita yang menyusui, ayah dari suami wanita yang menyusui, saudara dari suami wanita yang menyusui, bayi laki-laki yang menyusui pada wanita yang sama. Jadi hanya segitu saja tentang mahram. Yang selanjutnya akan dijelaskan. Yang selanjutnya akan dijelaskan tentang rukun dan syarat perkawinan yang dijelaskan oleh Bapak. Sekian saya wassalamualaikum. Dua mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Badang itu Syarat nikah nih, mempelai pria dan mempelai wanita. Saat ijab kabul. Yang pertama yaitu mempelai pria. Syarat kedua mempelai pria yaitu calon suami pegang Islam. Yang kedua terang jelas bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki. Yang ketiga itu orang ditetapkan dalam tertentu
Yang keempat, mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan saling istri. Maju ke depan, Gus. Gus. Yang kelima, mempelai laki-laki tahu kenal pada calon istri, tahu betul calon istrinya hanyalah baginya. 6. Suami adalah tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan itu. 7. Melakukan itu haram. 8. Maju, Gus. Maju, Gus. Yang haram maju dengan calon istri. 9. Tidak mempunyai istri, tidak mempunyai tempat. Itu syarat mempelai wanita. Dan pengantin perempuan itu beragama Islam atau asli kitab, terang bahwa ialah wanita bukan buta atau banci. Yang ketiga itu wanita itu Gus. orangnya Gus, agak sini dikit. tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah. Lanjut, Om. Adalah menggunakan yang dibolehkan namun melindungi kita sebagai jika dilihat dari situasi dan kondisi. Misalnya seorang mengaku yang akan menikah. Yup. Oh ya. Jangan ada ya? Udah, segini dong. Serta jika seseorang yang akan menikah, hukum menikah bisa sebagai wajib sunnah, mubah, makruh, bahkan haram, bergantung pada kondisi dan situasi orang hendak menikah. Bahkan ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama dengan antara orang mualaf, dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental ataupun akhlak. Wajib. Wajib ini di sini akan dibahas hukum wajib bila seseorang telah mampu, bila secara fisik maupun finansial, sedangkan bila ia tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina. Dan jika sunnah bisa menjadi sunnah bila seseorang menikah sekali punya anak dan tidak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina, maka menikahlah. Mubah seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Sementara ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah ibadah zinahnya tidak sampai terlambat. Makruh bagi seseorang yang mampu menikah tetapi ia khawatir akan menyakiti wanita dan yang akan dinikahinya atau menjalani hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak manusia, atau tidak berguna terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan anak. Selesai. Lalu ada haram. Haram itu hukumnya jika dalam Islam bisa menjadi haram dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya jika seseorang tidak mampu secara finansial dan sangat besar kemungkinan tidak bisa menafkahi keluarganya kelak. Pernikahan juga bisa menjadi haram jika syarat-syarat dan kewajibannya tidak terpenuhi, bahkan dilanggar. Verifikasi adanya kekerasan dan dalam rumah tangga juga bisa menyebabkan pernikahan menjadi haram. Jadi harinya adik saya mencatatkan Ada yang mau bertanya? hanya segitu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.